Pokoknya yang penting seimbang aja semuanya dan yang utama olahraganya harus kencang. Kamu percaya nggak sih sama ketindihan gitu? Habis pakai sama siapa lu? Nggak ada. Kamu nggak manggil Bunuh kan, Nur? Bunuh? Itu loh, sejenis jin yang suka ngawinin manusia. Emang gimana cara manggilnya? Sebagai seorang bapak yang penuh ambisi untuk menanamkan apa yang dia cita-citakan kepada anak-anaknya, terus kemudian bapak yang keras, bapak yang tegas, tapi di sisi lain kurang komunikasi dengan keluarga. Begitu sih. Ditambah lagi ada sebuah dosa yang dia pernah lakukan terhadap keluarganya, kayak gitu. Sehingga jadi makin komunikasinya makin jelek ya, makin berjarak dia dengan keluarganya. Di satu sisi dia ingin anak-anaknya berhasil sesuai dengan keinginan dia, tapi di sisi lain juga dia nggak bisa menerapkan itu karena ada sebuah dosa yang pernah dia lakukan. Oh ya, memang betul. Jadi itu yang tadi saya bilang, maksudnya dia ambisius, maksudnya dia juga sebagai pelatih tenis dari tokoh Tania di situ. Oh, nggak pernah saya memerankan sebagai coach tenis atau misalnya sebagai tapi ini hal baru sih sebagai coach tenis itu aja guys. Tapi hubungan kekeluargaan, hubungan kekerabatan antara bapak, istri, anak-anak harus saya bikin beda dengan meskipun saya pernah di situ gitu. Pernah memerankan itu harus saya bikin beda gitu. Jadi jangan, ya itu tugasnya aktor ya, maksudnya supaya tidak stereotype untuk mendeliver keaktorannya, perannya. Jadi orang juga ini sama seperti di A, B, C kayak gitu. Eksplorasi, rasa kegelisahan, pertanyaan-pertanyaan itu haruslah dimiliki seseorang. Terutama misalnya dimiliki seorang entrepreneur, seorang aktor gitu. Harus gelisah terus, harus selalu ingin tahu, harus selalu mencoba sesuatu yang lain gitu. Kalau enggak, dia akan mati gitu, akan mati keaktorannya gitu. Terus kalau tadi pertanyaannya apakah lebih mudah? Enggak juga. Saya jadi coach tenis, saya bukan petenis profesional, cuma hobi gitu. Tapi meng-coaching seseorang untuk menjadi suatu atlet yang baik dan benar sesuai dengan tahapan-tahapan dan sequence-nya, saya belum pernah. Itu yang harus saya gali gitu loh. Contohnya seperti itu. Bagaimana seorang ayah yang berjarak berkomunikasi dengan keluarga, saya juga harus menggali itu. Seperti apa sih jaraknya, seperti apa kayak gitu loh. Jadi ada ini lah Mbak, ada kegelisahan terus, ada apalagi ya, abis ini apalagi, mesti digimanain ya, kayak gitu. Tentunya banyak pergeseran dari cerita, dari technical apalagi. Kalau dari cerita, dari cara berbahasa, cara mendeliver bahasa juga beda. Dulu tuh bahasanya lebih puitis, lebih roman gitu. Sekarang bahasa lebih lugas, anak-anak ngomong lebih lugas. Semua ngomong, orang tua juga lebih lugas. Karena kalau enggak, generasi yang sekarang sedang berkembang nggak mau mikir ini apa sih gitu loh. Dia capek dengan bahasa roman gitu loh, capek dengan bahasa puitis tuh. Yang menurut saya kadang-kadang ya ini sharing aja ya. Yang menurut saya kadang-kadang mereka juga gengsi bahwa kamu seneng digituin, cuma begitu denger apaan sih tapi seneng digituin kayak gitu. Itu terutama dari cara bertutur. Dari segi cerita waktu dulu dan sekarang, cerita sekarang amat sangat luas. Semua luas gitu loh. Kalau tadi pertanyaannya masalah terbuka atau enggak, saya rasa sama aja sih di lembaga sensor film sekarang. Sama aja dari dulu dan sekarang. Itu balik lagi seperti tadi saya jelasin di atas sih Mbak, sebenarnya terus aja gitu ingin mengeksplor seperti ini. Tapi ya jangan coba-coba ya. Maksudnya begitu menentukan, oke, aku ambil peran ini, ya udah komit dengan itu. Dengan segala macam studinya, risetnya, dengan segala pasti latar belakang tokoh ini kayak gitu. Jadi kalau dibilang milih-milih juga enggak semua. Jangan milih ntar rezeki milih-milih. Iya. Saya belum pernah jadi Aki Kholil. Saya belum pernah jadi ya itulah maksudnya. Di stase saya dan teman-teman yang di stase saya pasti kesempatan untuk menjadi bukan bapak sangat kecil, pasti ada di situ. Nah tugas kita untuk bedain bapaknya seperti apa.
Bapak yang baik mah gampang, yang susah bapak yang asik. Bapak yang baik gampang semua. Enggak, bapak yang asik dan bapak yang nggak baik juga. Bukan contoh bapak yang baik dan asik. Untuk seorang seniman atau aktor, jenuh atau pensiun berarti dia mati. Jadi jangan sampai ada itu. Caranya gimana? Ya udah, mau baca kek, mau bertanya kek, mau explore kek, mau ngapain, pasti ada jalan keluarnya setiap aktor. Oke, gitu. Tapi begitu dia ngerasa jenuh, itu mati dia. Manusia kan dasarnya jahat. Manusia dasarnya jahat. Jadi lebih gampang jadi orang jahat daripada, menurut saya, lebih gampang jadi orang jahat daripada jadi orang baik. Begitu jadi orang baik ya tulus, atau mengekspresikannya, mendeliver bahasanya, nggak full out, kelihatan dia pura-pura. Lebih susah, tapi begitu menjadi orang jahat, tapi orang jahat juga nggak harus teriak-teriak gitu loh. Itu kan yang harus jadi pembedanya. Orang jahat kan nggak harus melotot-melotot, ya gitu-gitu juga. Ya itu yang harus apa ya, harus cerdik lah gitunya di situnya. Misalnya film-film psycho yang family man tapi pembunuh gitu. Ya gitu. Cuma nggak tahu ya, misalnya ada yang misal begitu itu kan juga menarik gitu. Nggak semua orang tenang itu kan juga dalamnya tenang gitu.